Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang rasanya kita dapat berjumpa lagi, tentunya doa dan harapan saya, kita semua dalam kasih dan anugerahnya senantiasa menyertai kita. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan ini, agar renungan ini membawa iman dan kerohanian kita melangkah lebih lagi dalam mengenal Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat kembali memiliki kesempatan untuk mendengarkan renungan. Tuhan, urapi hamba-Mu dan pimpin kami semua, agar kami terus membuka hati kami dan dibenahi iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau, sehingga kebenaran firman-Mu memampukan kami untuk melangkah lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan bahkan memberikan satu buah yang baik dan manis untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melangkah lebih jauh. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dalam hidup ini sudah selayaknya kita untuk selalu bergerak, maksudnya mengalami pembaharuan dalam hidup. Pembaharuan yang dimaksud tentunya adalah sesuatu yang membuat keadaan hidupnya menjadi lebih baik. Memiliki kehidupan yang lebih baik tentu didambakan atau suatu tujuan sebagai sasaran hidup yang ingin dicapai. Tetapi untuk mencapainya tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, dan terkadang kita harus melawan rasa malas, putus asa, bahkan rasa nyaman. Untuk mengalami tingkat perubahan yang lebih baik, kita harus berani merubah zona nyaman, karena zona tersebut adalah zona yang berbahaya. Bahaya yang dimaksud bukan terjadi hal-hal yang menyusahkan, menyedihkan, menakutkan, bahkan menyengsarakan. Justru bahaya karena kenyamanannya. Zona nyaman inilah yang dapat membuat lengah karena kita merasa aman dan baik-baik saja, sehingga tidak mau berbuat lebih karena takut kalau itu menyusahkan. Akhirnya membuat hidupnya stagnan dan tidak maksimal. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus bergerak dan berpindah dari zona nyaman menuju zona iman. Mari kita mengembangkan iman kita. Jangan berhenti menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang percaya yang terus naik kepada tingkat yang lebih tinggi, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan janji-janjinya merupakan bagian yang digenapi Tuhan, di mana semua itu disediakan bagi kita. Karena kita melakukan apa yang disyaratkan dalam perjanjiannya. Sekarang, beranikah melangkah lebih jauh untuk keluar dari zona kenyamanan? Kekasih Kristus, percayakah kita bahwa Tuhan masih memiliki banyak gudang-gudang janji yang akan menolong, melindungi, menghibur, melepaskan, menyenangkan, memberkati, dan masih banyak deretan lainnya? Mari kita bawa iman dan rasa percaya kita pada Tuhan untuk semakin dekat dan dekat dengannya. Melangkah lebih jauh lagi agar kita semakin berpengalaman dengan Tuhan. Untuk mencapai ini, kita tinggal melangkah saja dan tidak membutuhkan usaha yang lebih keras untuk percaya, karena kita diminta oleh Tuhan hanya menyiapkan hati untuk percaya dan melakukan. Sebab Tuhan yang memampukan, yang menjaga, menolong, dan menyiapkan semuanya. Sikap kita pada waktu bangun di setiap paginya mengatakan, "Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang baik dan aku percaya impian dan harapanku akan Tuhan genapi. Untuk itu, Roh Kudus, mampukan aku mentaati kebenaran-Mu." Ketika kita memiliki sikap yang demikian, kita sedang melepaskan kuasa kebesaran dan keagungan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Dan ini sama halnya membawa langkah iman kita lebih jauh, sehingga kita tidak lama lagi akan mulai mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjadi orang-orang yang mau mengalami hal ini memang tidak mudah, dan untuk melihat impian dan harapan kita digenapi atau terwujud,
Ini diperlukan sikap yang bulat atau tekad yang kuat dan ketekunan pada diri kita. Bahkan harus keluar dari zona kenyamanan alias merasa puas diri. Memang untuk meraih janji Tuhan yang lebih besar, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh siapapun. Sehubungan dengan hal ini, Alkitab memberikan contoh pada kita, yaitu Abraham. Abraham dan ayahnya Tera keluar dari negeri Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan tinggal menetap. Kanaan adalah tanah perjanjian dan Tera telah membawa keluarganya pergi menuju tanah yang berlimpah. Namun Tera menyatakan untuk tetap di Haran, tercatat dalam Kejadian 11 ayat 31. Pertanyaannya, mengapa Tera berhenti sampai di Haran dan tidak mau melanjutkan perjalanannya menuju tanah Kanaan yang sudah ia ketahui tanah yang berlimpah? Mungkin Tera menyatakan kepada keluarganya yang dibawa pada saat itu, memang kita belum mencapai tanah tempat yang kita akan tuju, dan mungkin Tera juga mengajak keluarganya untuk menetap di sini, yaitu Haran. Karena Tera merasa bahwa tanah ini juga cukup baik, walau tanah tersebut bukan seperti rencana awal yang hendak dituju. Mungkin kita seperti Tera ayah Abraham yang merasa nyaman dan tidak mau beranjak dari zona nyaman untuk menuju ke tanah Kanaan. Bagaimana bila kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melangkah lebih jauh? Beranikah melangkah mengikuti dengan penuh percaya apa yang Tuhan perintahkan? Terkadang terlihat sulit, bahkan terlihat tidak ada yang mendukung. Apakah kita tetap mencari Tuhan sampai Tuhan sendiri memberi keyakinan bahwa itu diperintahkannya? Jadi ketika kita ada keraguan dalam menjalani hidup keimanan pada tahap tingkat lebih tinggi, hentakkanlah saja kaki iman kita untuk melangkah lebih jauh, lalu miliki ketekunan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti membawa kita mengalami janji-janjinya sampai hal-hal tak terduga akan dicurahkan. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat pencerahan firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Biarlah kami semakin terus mengerti dalam kebenaran firman-Mu, dan firman inilah yang membawa langkah iman kami jauh lebih ke depan dalam menyenangkan dan menyukakan Engkau Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami dibentuk dan diproses sesuai dengan kehendak-Mu berdasarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami ucapkan syukur Tuhan, bawa kami untuk terus dibentuk dan pimpin. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu untuk dipakai membawa renungan ini menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.